Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadlinudiansyah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah mesin-mesin listrik, lebih tepatnya di sini materi perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini pertama ada LFL. Jadi, LFL atau full load current adalah arus nominal motor listrik ketika motor bekerja pada daya penuhnya. Nilai ini menunjukkan seberapa besar arus yang ditarik motor dalam kondisi normal. Tujuan perhitungannya adalah agar kita dapat menentukan ukuran MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay yang tepat supaya tidak terjadi overheat, tidak trip berulang, dan aman secara sistem. Nah, untuk contoh kasusnya di sini saya mempunyai motor 3 fasa dengan spesifikasi daya sebesar 7,5 kW, tegangan sebesar 380 volt, faktor daya sebesar 0,8 dan efisiensinya sebesar 0,9. Nah, untuk data ini kita akan menggunakan untuk langkah-langkah berikutnya, yaitu untuk perhitungan LVL dan sebagainya. Nah, untuk perhitungan LFL yaitu langkahnya seperti ini, yaitu langkah pertama kita ambil data dari template motor, yaitu untuk daya, tegangan, faktor daya, dan efisiensinya. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai data tadi yang sudah saya bacakan sebelumnya. Nah, lalu langkah kedua kita akan menggunakan rumus IFL sama dengan P per akar 3 kali V kali faktor daya dan dikali efisiensi. Lalu langkah berikutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapat dari spesifikasi motor 3 fasa kita. Di sini P-nya kita masukkan 7500 karena di sini tadi kita memakai dayanya 7,5 kW. Lalu untuk akar 3-nya di sini kita masukkan karena itu rumus. Lalu dikali V, yaitu V-nya besar 380. Lalu kita kalikan lagi dengan faktor daya sebesar 0,8 dan kita kalikan dengan efisiensinya dan menghasilkan nilai sebesar 15,8 ampere jika kita kalikan dan bagi. Nah, langkah berikutnya jika kita sudah mendapat nilainya, kita tinggal bulatkan hasilnya. Karena di sini 15,8, kita bulatkan ke atas menjadi 16 ampere. Jadi, arus nominal motor 7,5 kW ini adalah 16 ampere. Nilai inilah yang akan kita gunakan untuk sizing seluruh komponen sistem kontrol motor. Nah, selanjutnya ada sizing komponen, lebih tepatnya di sini ada pemilihan MCB atau miniatur circuit breaker. Fungsi utama MCB adalah melindungi sistem dari arus lebih dan hubung singkat saat arus melewati batas aman. MCB otomatis memutus arus. Untuk langkah-langkah perhitungannya yaitu kita mengambil nilai motor tadi yaitu IFL-nya yaitu sebesar 16 ampere. Lalu kita akan menggunakan rumus IMCB sama dengan 1,25 dikali IFL. Lalu kita tinggal hitung di sini, kita kalikan IFL tadi dengan 1,25 dan menghasilkan 20 ampere. Lalu langkah terakhir kita tinggal memilih MCB 3 fase
dengan rating 20 ampere. Nah, untuk catatannya, jika motor besar di atas 15 kW, gunakan MCCB. Pilih tipe C atau D agar tahan terhadap lonjakan arus start motor. Nah, untuk contoh nyatanya yaitu untuk motor pompa 7,5 kW dengan arus 16 ampere digunakan MCB Schneider 3P20A tipe D agar tidak trip saat motor pertama kali dihidupkan. Selanjutnya ada pemilihan kabel. Kabel berfungsi menghantarkan arus dari panel ke motor. Ukurannya harus cukup besar agar tidak panas berlebih dan tidak menyebabkan rugi tegangan. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama kita cocokkan arus nominal dengan tabel ampaciti kabel. Misal 2,5 mm sama dengan 18,20 ampere. 4 mm sama dengan 25,28 ampere. Jika jarak kabel kurang dari 20 meter, kita menggunakan 2,5 mm. Dan jika jaraknya lebih dari 20 meter, kita naikkan ke 4 mm. Contoh nyatanya, yaitu motor 7,5 kW 16A dipasang 10 meter dari panel. Nah, kita menggunakan kabel NYY 3 x 2,5 mm. Nah, jika jaraknya 30 meter, kita menggunakan kabel NYY 3 x 4 mm agar drop tegangan tidak lebih dari 5%. Selanjutnya ada pemilihan kontaktor. Jadi kontaktor adalah saklar elektromagnetik untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik ke motor. Gunakan tipe AC3 karena motor termasuk beban induktif. Langkah-langkahnya yaitu pertama hitung arus kontaktor dengan rumus 1,1 dikali IFL. Nah, tinggal kita masukkan 1,1 dikali 16 dan menghasilkan 17,6 ampere. Lalu kita memilih kontaktor dengan rating 18 sampai 20 ampere atau AC3. Pastikan tegangan koil sesuai sistem kontrol, biasanya 220 volt AC atau 24 volt DC. Untuk contoh nyatanya di sini gunakan kontaktor Schneider LC1D18 dengan spesifikasi 18 ampere AC3 dengan koil 220 volt AC untuk motor 7,5 kW. Selanjutnya di sini ada pemilihan overload relay atau OLR. Jadi fungsinya itu untuk melindungi motor dari beban lebih jangka panjang. Ketika arus berlebih terus-menerus, OLR akan memutus rangkaian kontrol dan menghentikan motor. Untuk langkah-langkah perhitungan yaitu pertama kita setting arus OLR-nya. Lalu kedua kita masukkan rumusnya yaitu OLR ini yaitu 0,9 dikali IFL. Jadinya 0,9 dikali 16 sama dengan 14,4 ampere. Lalu ketiga pilih OLR dengan range 12,8 ampere karena di sini kan nilainya 14,4 ampere. Jadinya kita memilih OLR dengan range 12,8 ampere. Lalu langkah keempat kita tinggal pasang OLR setelah kontaktor dan sebelum motor. Untuk contoh nyatanya kita menggunakan thermal overload relay LR2D18 dengan setting 14 sampai 16 ampere untuk motor 7,5 kW. Selanjutnya di sini ada sizing komponen untuk rangkaian start delta. Rangkaian start delta digunakan agar arus start motor berkurang hingga sekitar 58% dari arus nominal. Prinsipnya yaitu motor saat start disambungkan bintang atau start. Setelah berputar penuh baru diubah ke delta untuk kecepatan nominal. Untuk langkahnya yaitu pertama, kita menghitung arus nominal motor. Misal motor 11 kW sama dengan IFL-nya yaitu 21 ampere. Lalu yang kedua kita menentukan rating tiap kontaktor.
kontaktor utama sama dengan 21 ampere, kontaktor delta 21 ampere, dan kontaktor setar kita kalikan 21 dengan 0,58 dan menghasilkan 12 ampere. Lalu untuk langkah ketiga kita OLR diset sesuai IFL yaitu 20 sampai 22 ampere. Dan yang keempat kita MCB 25 sampai 32 ampere. Dan yang kelima kabel utama dan delta 4 mm, kabel setar 2,5 mm. Contohnya yaitu motor blower 11 kW MCB 32A, kontaktornya LC1D25 utama atau delta, dan untuk setarnya itu LC1D12. Dan untuk OL-nya kita memakai 20 sampai 25 ampere. Untuk kabel utamanya yaitu kita memakai 4 mm. Dan terakhir ada kabel setarnya kita memakai 2,5 mm. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cheat sheet untuk sizing. Jadi cheat sheet adalah panduan cepat pemilihan komponen berdasarkan daya motor. Dengan tabel ini, teknisi dapat langsung menentukan ukuran tanpa menghitung manual setiap kali. Langkah-langkah menggunakan cheat sheet. Pertama, identifikasi daya motor atau P. Kita bisa melihat label dalam nameplate-nya. Contohnya kita tadi yaitu 7,5 kW. Lalu langkah kedua, kita cari daya motor pada tabel cheat sheet. Lalu kita temukan baris yang sesuai. Untuk langkah ketiga, baca kolom arus A. Ini adalah arus nominal motor. Dan yang keempat, gunakan baris yang sama untuk mengetahui ukuran atau ukuran dari kabel penghantar, MCB atau MCCB, kontaktor, dan OLR. Dan untuk langkah kelima, sesuaikan kondisi lapangan. Tambahkan ukuran kabel jika jarak lebih dari 20 meter. Pilih MCB tipe D jika motor sering start-stop. Sesuaikan OLR dengan range yang tersedia. Dan langkah terakhir yaitu verifikasi ulang dengan hasil perhitungan IFL. Pastikan nilai dari tabel masih sesuai dengan kondisi aktual motor. Nah, di sini ada contoh tabel cheat sheet-nya. Di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan cheat sheet-nya. Misal di sini motor 7,5 kW. Kita bisa melihat tabel untuk arusnya yaitu sebesar 16 ampere dan rekomendasi MCB-nya yaitu 20 ampere. Kabelnya 2,5 mm, kontaktornya itu 18 ampere, dan untuk OLR-nya yaitu dalam range 12 sampai 18 ampere. Dan untuk kabelnya, karena jarak kabel 25 meter, maka kita naikkan ke 4 mm. Sebaliknya, jika jaraknya kurang dari 25 meter, kita memakai yang 2,5 mm. Dan untuk hasil akhirnya di sini kita dapat MCB-nya 20 ampere, kabelnya 4 mm, kontaktornya kita memakai LC1D18, dan terakhir OLR kita memakai LR2D18 di set ke 15 ampere. Nah, untuk kesimpulannya di sini yaitu langkah-langkahnya itu pertama, kita mengambil data motor seperti P, V, efisiensi, dan cost-nya tadi. Lalu untuk langkah kedua yaitu kita menghitung LFL-nya atau full load current-nya. Nah, setelah LFL-nya terhitung, di sini kita menentukan MCB-nya. Lalu kita memilih kabel sesuai arus dan jaraknya. Dan untuk langkah kelima yaitu pilih kontaktor tipe AC3
Dan keenam, kita menyeting OLR-nya. Dan langkah ketujuh, jika setar diruta, sesuaikan ukuran kontaktor dan kabel masing-masing. Dan terakhir, gunakan chipset sizing untuk verifikasi secara cepat. Nah, dengan langkah ini, sistem kontrol motor menjadi lebih aman terhadap beban lebih atau short circuit dan efisiensi, tidak boros daya, komponen awet dan mudah dirawat, dan terakhir sesuai standar industri IEC dan SNI. Nah, untuk penjelasan materi saya tentang perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik, saya rasa cukup. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan saya. Video saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.